Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 18 sampai 20, yaitu agama yang diridhoi Allah. Saya Rima Wira Sakti mengundang Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, bisa dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di bagian akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, sore ini kita dapat melanjutkan kaji kita dan Ya. Iya, Bapak Fris ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Bentar ya. Wifi-nya Bapak kayaknya. Iya. Pak Ali sudah bisa? Oh, live. Oke. Baru masuk lagi. silakan diulang Mbak. Mbak Oke. aja. Tadi belum mulai Pak, Bapak Frisnya Oh, agak belum lama. ya? Iya. Oke, baik. Oke. Saat baik. Baik, Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali untuk kaji kita sore ini dan kita Alhamdulillah sore ini sudah masuk di surah Ali Imran dari ayat yang ke-18. Surah 3, kita mulai dari ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah ya bersaksi, demikian juga para malaikat. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu, para malaikat dan ulul ilm, orang-orang yang berilmu. Apa kesaksiannya? Kesaksiannya adalah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Berarti kesaksian tentang keesaan, ya, tentang keesaan, tentang tauhid, ya, bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, dan ini di dalam Al-Quran cukup sering ya, dan karena memang menjadi sentral dengan berbagai macam redaksi. Inti dari ajaran Islam adalah tauhid. Maka kalau ada yang menyebut agama ini agama tauhid, udah itu maksudnya Islam. Tidak ada agama selain Islam yang kemudian dapat disebut sebagai agama tauhid karena hanya Islam yang menegaskan prinsip keesaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mari kita lihat beberapa redaksi di Al-Qur'an yang prinsipnya menegaskan tentang ketauhidan ini. Di surah nomor 20, surah Toha ayat yang ke-14 Allah berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat.
Iya, ini ya prinsipnya ya, bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Dan ini adalah langsung dari pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian eh, prinsip tauhid ini sekali lagi terbangun di atas sebuah asas utama dalam agama kita. Ya, sehingga kalau kita rukun iman, bahkan rukun Islam, itu adalah nomor satu. Kemudian eh, yang diperjuangkan dan dibawa para nabi semua yang diutus Allah juga adalah tauhid. Mari kita lihat surah nomor 21 ayat yang ke-25 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wabillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Iya, gitu ya. Kami tidak mengutus seorang pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, ya, melainkan apa? Membawa, maksudnya semua nabi, tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali itu berarti semua rasul, ya. Redaksi yang digunakan ini redaksi gaya bahasa yang disebut taksis, mengkhususkan. Tidak ada apa? eh, 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 tidak kami utus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, kecuali itu berarti semua, ya kan? Semuanya gitu. Seperti kalau saya bilang begini, tidak ada seorang pun yang mengikuti Zoom sore ini, tidak ada seorang pun, kecuali mereka yang mengaji. Nah, berarti semua yang datang ini adalah ikut kajian, gitu ya. Tidak ada seorang pun yang hadir di Zoom sore ini, kecuali mereka mengaji. Berarti semuanya mengaji, ya. Tidak ada yang misalnya main bola atau fitness, kan nggak ada kan. Semua mengaji sore ini, ya gitu, yang hadir di Zoom ini. Nah, demikian juga tidak ada seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, kecuali mereka menyatakan la ilaha illallah. Maka dalam prinsip Al-Quran, semua yang dibawa eh, para nabi atau semua nabi membawa ajaran yang titik temunya ada pada tauhid ini. Tauhid ini di samping mengisahkan Allah, maka kemudian juga bermakna apa? Kita penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud salah satu makna dari Muslim, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 132. Demikian juga 133. Allah berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Iya, Tuhan yang Maha Esa, kami hanya berserah diri kepadanya. Ini kata kuncinya, Bapak Ibu. Kalau di ayat 132 itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata apa? Muslim, berserah diri kepada Allah, tauhid. Demikian juga cucunya, yaitu Nabi Yakub, ya, yang menjadi moyang dari bangsa Israel. Ternyata mereka juga membawa ajaran yang sama, Muslim, Islam. Kalau lihat di dalamnya kan termasuk Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Ya, apakah Nabi Isa seorang yang meyakini atau mengajarkan tentang, mohon maaf, Trinitas misalnya? Mari kita lihat surah nomor 5 Al-Maidah ayat yang ke 116 117. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah.
qal subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu." Iya, ini saya kira salah satu penegasan bahwa Nabi Isa alaihissalam dalam perspektif Al-Quran bukanlah yang mengajarkan tentang Trinitas. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan agar manusia atau agar kaumnya, yaitu Bani Israel, menjadikan beliau sebagai Tuhan, apalagi anak Tuhan. Demikian juga terhadap ibunya, dan seterusnya. Oke, berarti apa? Beliau mengajarkan prinsip tauhid. Nah, inilah yang kita simpulkan bahwa inti dari ajaran semua nabi sama, satu, yaitu mengajarkan tauhid la ilaha illallah. Baik. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, yang bersaksi bukan hanya Allah, tapi disebut para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ya, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ini menandakan, oke, kalau para malaikat jelas sekali ya, beliau adalah para malaikat itu makhluk yang Allah tetapkan memang sesuai dengan fitrahnya selalu taat kepada Allah. Itu para malaikat. Dalam keimanan kita, ya, maka malaikat ini kan rukun iman yang kedua. Kita percaya adanya malaikat. Kalau mau didefinisikan apa itu malaikat? Malaikat artinya makhluk yang terbuat dari cahaya yang selalu patuh kepada Allah. Itu namanya malaikat. Tidak ada malaikat yang misalnya seperti manusia bangkang, tidak ada. Itu nalurinya itu, fitrah malaikat itu semuanya patuh kepada Allah. Dan mereka bersaksi. Ya, kita ambil contoh salah satu ayat yang menggambarkan apa itu bahwa malaikat itu tidak pernah melanggar larangan Allah atau tidak mungkin ada malaikat berbuat salah. Di surah nomor 66 ayatnya yang ke-6 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Iya, tidak durhaka kepada Allah. Ini kata kuncinya, Bapak Ibu, di akhir ayat. Tidak durhaka kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Oke, bagaimana dengan orang yang berilmu? Nah, kenapa orang yang berilmu mendapatkan keistimewaan sebagai yang seharusnya mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah? Disebutnya ulul ilm. Nah, dalam makna orang yang berilmu ini berarti menggambarkan bahwa orang-orang yang disebut eh, berilmu itu kalau kemudian dia menggunakan kemampuan berpikirnya yang pada akhirnya untuk menyaksikan segala sesuatunya kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Saya ulangi, ya, orang itu layak disebut berilmu ketika anugerah Allah berupa kemampuan berpikir, anugerah Allah berupa akal pikiran ini dia gunakan untuk pada akhirnya setelah melalui sekian membaca objek ciptaan Allah, apakah alam semesta dengan segala isinya, apakah diri sendiri manusia, ini kan ayat Tuhan ya, atau fenomena sosial apapun,
untuk pada akhirnya dia kembali la ilaha illallah. Orang seperti ini yang disebut sebagai ulul ilm. Dan kita lihat disebutnya di bawah malaikat atau setelah malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala eh, eh, menegaskan di antara syarat untuk selalu diberikan derajat tinggi oleh Allah adalah orang yang berilmu, di samping beriman tentu saja. Mari kita lihat surah nomor 58, surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu kuncinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, poin kita pada frase yang kedua ya Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini menggambarkan bahwa eh, anugerah ilmu hendaknya menghantarkan seseorang untuk akhirnya memiliki kesadaran penyaksian terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perspektif Al-Quran disebut orang itu pandai, disebut orang itu memiliki cara berpikir yang sehat, atau istilahnya ulul albab, cara berpikir yang sehat, memiliki kemampuan berpikir yang tinggi, itu bukan orang yang, mohon maaf, IQ-nya tinggi, bukan. Bukan orang yang gelarnya banyak, bukan. Bukan orang yang ijazahnya banyak, juga bukan. Siapa mereka ini? Mari kita lihat kriteria orang yang disebut memiliki pengetahuan, kemampuan berpikir yang tinggi. Di surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat 190, ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Iya, ini yang disebut ulul albab Bapak Ibu, orang yang selalu mengingat dalam hatinya, ya, selalu mengingat dalam hatinya akan Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Demikian juga pikirannya digunakan untuk memikirkan ciptaan Allah. Jadi kalau Allah jangan difikirkan. Allah itu kita yakini, kita ingat, bukan difikirkan. Karena pikiran kita nggak akan sampai kalau mikirin Allah gitu. Nah, itu cara kita menjalani hidup dengan anugerah Allah berupa hati dan pikiran itu, maka hati untuk mengingat Allah. Pikiran untuk memikirkan selain Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu yang disebut berilmu. Demikian juga kelompok yang keempat yang kemudian menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala atau yang menjadi saksi keesaan Allah, mereka siapa? Penegak keadilan. Nah, ini juga keren sekali Bapak Ibu. Kenapa kok kemudian orang tersebut memiliki keistimewaan? Karena memang tidak mudah untuk selalu bersikap adil dalam kehidupan ini. Ya, sehingga kalau lawan kata adil salah satunya apa? Zalim. Lawan kata adil salah satunya zalim. Sehingga kemudian orang yang misalnya melakukan perbuatan syirik itu disebut sebagai kezaliman yang besar. Berarti dia tidak adil. Sebaliknya orang yang kemudian disebut adil atau yang menegakkan keadilan bukan hanya dalam hal konteks hukum ya, tapi kemudian
sikapnya, dapat menyaksikan atau dapat mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang zalim itu ya tidak adil. Karena dia kok bisa-bisanya menyembah selain Allah. Wong yang menciptakan segala sesuatu Allah, yang memberi hidup, yang memberi rezeki itu Allah. Kok giliran taatnya kepada selain Allah. Maka wajar kalau syirik itu disebut sebagai kezaliman yang besar. Mari kita lihat penegasan ini di surah 31 ayat yang ke-13. Surah Luqman. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Iya, ini kata kuncinya. Sesungguhnya menyekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Oke, itu ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Nah, karena tauhid itu adalah inti dari keislaman, maka lanjutan ayatnya kita lanjutkan ke ayat 19-nya sekarang. Apa firman Allah? Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Iya, sesungguhnya agama di sisi Allah, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang diturunkan oleh Allah, yang seperti yang tadi kita sebut di atas ya, adalah Islam yang intinya tauhid. Itu inilah yang kemudian menjadi apa namanya inti dari tema kita. Dan penegasan ini juga berulang tidak hanya satu dua ayat Bapak Ibu, karena untuk mengingatkan manusia. Manusia kalau nggak diingetin terus itu cenderung untuk gampang nyimpang-nyimpang begitu. Itulah pentingnya kita selalu diingatkan dan hadir di majelis yang berisi peringatan-peringatan. Karena bagi orang mukmin peringatan itu sangat bermanfaat. Mari kita lihat surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-85. Allah berfirman di ayat ini, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Iya, ini ya Bapak Ibu ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, karena agama yang diridhoi itu hanya Islam, maka tidak akan diterima. Jadi beragama apapun tidak akan diterima kecuali Islam. Ini kesimpulannya demikian itu. Nah, meskipun demikian, ini penting Bapak Ibu, kita garis bawahi ya. Apakah Al-Quran berarti ya mendorong dan menyuruh memerintahkan kita untuk misalnya menyalahkan agama yang lain? Itu pertanyaannya ya. Kalau agama yang hak, agama di sisi Allah, agama diridhai oleh Allah adalah Islam. Yang mencari atau beragama selain Islam tidak diterima. Itu prinsip. Kita yakin itu. Namun ternyata Al-Quranul Karim tidak mendorong atau tidak merestui, tidak mengizinkan kita yang Muslim untuk menjelekkan, menyalahkan agamanya orang lain. Meskipun menurut kita salah. Nah, ini penting apa Ibu? Karena di kalangan Masya Allah, umat ini ya, begitu sulit untuk mencerna hal yang seperti ini kan. Jadi umumnya umat itu, umumnya orang itu, kalau menganggap bahwa agama Islam agama yang benar, yang lain itu salah. Karena salah maka dilayak-layak, disalah-salahkan gitu. Sehingga misalnya ketika Paus datang, itu isunya menjadi, wah ini kenapa kita harus menyambut Paus? Kenapa kita harus begitu gitu ya.
menyalah-menyalahkan, nanti pendangkalan akidah dan seterusnya gitu. Nanti sebentar lagi, ini kan September ya, Oktober, November, Desember, giliran masalah Natal, ribut lagi. Natal itu kan jelas itu, dan seterusnya gitu. Ini salah satu akarnya apa? Ketidakpahaman tentang prinsip agama kita, ada yang memang sifatnya eksklusif ke dalam diri, yaitu keimanan, akidah, tauhid. Itu eksklusif, nggak bisa diganggu gugat. Misalnya seperti ayat ini, agama ini Allah, kita yakin ini. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bimbingan kepada kita di ayat-ayatnya yang lain untuk tidak satu apa? Menyalahkan agama orang lain. Mari kita lihat surah nomor 6 ayat 108. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, mereka salah. Kita yakini. Tapi Allah bilang jangan menyalahkan loh. Itu kan menarik itu Bapak Ibu. Ya, ini dengan orang non-Muslim pun begitu. Nah, apalagi kalau kemudian dengan sesama Muslim yang mungkin kita sering berbeda dalam beberapa hal dalam keislaman kita. Maka prinsip ini alangkah indahnya kalau juga kita pegang gitu. Silakan kita memahami, meyakini, mengikuti pemahaman yang menurut kita nyaman untuk kita amalkan. Silakan. Contoh, kalau madhab, ada madhab Syafi'i, kita dalam fikih nih. Ada kelompok lain madhab Hambali, silakan ikut madhab yang mana saja. Atau ada juga yang mungkin merasa nggak perlu madhab, silakan juga. Yang penting itu sesuai Al-Quran dan Sunnah misalnya, silakan juga, nggak masalah. Atau silakan mengikuti kelompok apapun manhaj namanya gitu ya. Nggak masalah. Wong itu merdeka, kita memilih mengikuti pemahaman yang mana. Kuncinya satu, jangan menyalahkan. Ya, kata kuncinya begitu. Jangan menyalahkan, meskipun menurut keyakinan itu salah. Nanti Bapak Ibu perlu clear lagi ya. Bagaimana kalau itu benar-benar salah, misalnya mungkar, oh beda lagi. Begitu banyak lapis pemahaman yang harus kita ketahui. Orang sering kemudian menganggap, contoh kecil misalnya, yang disalah itu dikira derajat kesalahan itu semua sama begitu ya. Beda Bapak Ibu. Dalam Islam misalnya, kalau orang misalnya, contoh ya, dia sholat pakai madhab A, itu kan menurut kita, wah ini secara salatnya salah menurut saya. Menurut madhab saya begini. Ini kan nggak prinsip. Yang penting kan sholat. Berbeda dengan orang yang salah karena tidak sholat. Kan berbeda sekali. Nah sering, mohon maaf, orang umum itu menyamakan. Pokoknya namanya salah-salah. Enggak, salah itu berlapis-lapis. Bertingkat-tingkat. Ada kesalahan yang sangat prinsip kalau dilakukan bahoya itu. Saking bahayanya itu bau ya gitu. Contoh korupsi itu kan jelas salah, itu bahaya itu. Ini kan berbeda kalau orang yang melakukan tindakan itu dengan kesalahan yang derajatnya lebih ringan lagi dan seterusnya. Ya, maka dibutuhkan kerendah hatian, pemahaman bagaimana sikap keluar, kita dituntut untuk apa? Menghormati, respect, toleran. Itu keluarnya seperti itu. Karena apa? Karena itu yang disuruhkan, diperintah oleh Al-Qur'an. Mari kita lihat satu lagi ayat di samping tadi ya. Surah nomor 60 ayat yang ke-8. Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Iya,
Jelas ya Bu ya, bahwa Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa saja yang tidak memusuhi dan memerangi kamu. Ini kan penegasan yang sangat lugas ya, jelas sekali. Sehingga kemudian apapun agamanya, kalau mereka baik, ya wajib kita untuk juga membalas berbuat baik. Itu namanya orang yang normal, beretika, beradab, dan disebutnya sikapnya adil. Begitu. Ya, sikap adil. Jadi dalam konteks hubungan kemanusiaan, kalau kita berbuat baik dengan sesama manusia, apapun agamanya, itu perintah agama. Ya, jangan kalau kita misalnya punya kawan yang non-Muslim, kita berbuat baik pada dia, dianggap itu kemudian mendukung orang kafir. Enggak. Itu perintah agama yang kita diperintahkan memuliakan makhluk yang bernama manusia. Karena semua manusia itu hakikatnya berasal dari satu keturunan, yaitu Adam. Maka Al-Quran memuliakan anak cucu Adam kita semua. Mari kita lihat surah nomor 17 ayat 70. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Iya, kita semua sebagai bangsa. Jadi kita semuanya ini adalah satu keturunan, yaitu Adam alaihissalam. Ini prinsip Bapak Ibu. Dan Allah memuliakan Adam. Dan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk seluruh alam, bukan hanya untuk komunitas kita. Enggak. Mari kita lihat surah nomor 21 ayatnya yang ke-107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus engkau, ya Rasulullah Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Iya, ayatnya tidak mengatakan menjadi rahmat bagi orang Muslim, enggak. Menjadi rahmat bagi orang Arab, tidak. Bahkan tidak juga menjadi rahmat bagi manusia, enggak. Rahmat bagi seluruh alam. Ini prinsip Bapak Ibu. Landasan agama kita. Ajarannya itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, salah satu bukti bahwa kehadiran ajaran Islam menjadi rahmat bagi yang lain berarti apa? Ya bersikap toleran terhadap manusia yang berbeda. Terhadap siapapun yang berbeda dengan kita. Termasuk berbeda keyakinannya. Termasuk berbeda suku bangsanya apalagi. Atau warna kulitnya. Karena ketika kita menghargai makhluk Tuhan, berarti kita menghargai penciptanya. Ini prinsip Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Ketika kita menghargai makhluk, berarti kita menghormati Sang Khalik, pencipta. Ya bayangkan misalnya kita, mohon maaf ya, berhasil membuat masakan misalnya, ibu-ibu mungkin bikin masakan tertentu, masakan makanan, atau meracik kopi, hasil buatan kita nih. Orang nggak menghormati, nggak menghargai hasil buatan kita. Kan sakitnya di sini tuh. Sakitnya di sini nih. Ya kan? Maka wajib kita menghormati makhluk. Wajib kita menghargai makhluk, semua makhluk. Apalagi manusia. Karena prinsip menghargai makhluk berarti menghargai yang mencipta. Menghargai sesama manusia, apapun latar belakang agamanya, berarti menghargai yang mencipta. Kalau kemudian Allah menyatakan bahwa makhlukku ini jelek karena dia melanggar, biar Allah itu yang menilainya. Bukan kita sesama makhluk ikut-ikutan menjadi magang jadi Allah, tidak boleh. Nah, ini ya Bapak-Ibu ya. Ini prinsip ini yang saya kira kita pegang bahwa eh, kita menjadi berbeda itu juga adalah bagian dari sunatullahnya. Kita berbeda warna kulit, suku bangsa misalnya. Mari kita lihat firman Allah di surah nomor 49 ayat 13.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Iya, kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah yang menjadikan. Dan kita nggak bisa milih apa Ibu. Sekarang kita lahir menjadi bangsa Indonesia, ya sudah terima saja. Kita tidak bisa memilih, maka terima saja. Dan jangan merasa bangga, sombong dengan apa namanya suku bangsa kita atau keturunan ataupun jalur nasab kita, dan juga jangan merendahkan suku bangsa orang lain atau nasabnya orang lain. Karena hakikatnya kita menjadi sekarang ini adalah ketetapan Allah. Yang menghina orang lain sama dengan menghina yang menciptakan. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita lihat surah 28 ayat 68. Surahnya 28 ayat 68. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Iya, bagi mereka tidak ada pilihan karena Allah yang menciptakan dan memilihkan. Oke, kita kembali tadi ya Bapak Ibu. Agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Tapi sekali lagi prinsipnya Al-Quran juga melarang kita untuk bersikap tidak toleran terhadap keyakinan orang lain. Kenapa? Karena pada akhirnya yang akan menjadi penentu akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita meyakini sekali lagi itu. Tapi untuk yang menjadi penilai akhir, yang memberikan balasan atas perbuatan manusia di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat prinsip ini ya. Di surah nomor 34, surah 34 ayatnya yang ke-25, 26. Allah berfirman, "Qul la tus'aluna 'amma ajramna wa la nus'alu 'amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul 'alim." Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Iya, ini luar biasa ayat ini Bapak Ibu, mengingatkan kita untuk tidak ada yang magang jadi Tuhan untuk menilai amal atau iman orang lain. Karena apa? Karena seandainya keyakinan kita, pemahaman kita, manhaj kita salah, kamu tidak tanggung jawab. Dan sebaliknya, kalau Anda ternyata benar, kami pun juga tidak akan mendapat pahalanya. Kamu buat kamu saja. Maka di ayat 26-nya Allah berfirman, katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita. Kita semua akan mati, di sana akan dihakimi oleh Allah. Dan Tuhan kita akan menilai. Sehingga pada akhirnya atas apa yang berbeda, baik Muslim dengan non-Muslim, baik termasuk sesama Muslim, itu nanti Allah yang akan memastikan. Tugas kita di sini bukan saling menyalahkan, tapi apa? Berlomba berbuat kebaikan. Mari kita lihat prinsip ini ya di surah nomor 5, surah Al-Maidah ayat 48. Inna anzalat Taurata fiha hudaw wa nur yahkum bihan nabi, dan seterusnya agak panjang ayat ini sampai ayat kemudian mengatakan ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya Hmm. kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitakannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu Nah, ini kata perselisihkan. kunci. Berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Pada akhirnya, setelah kita saling berlomba berbuat kebajikan dengan pemahaman dan keyakinan masing-masing, kita semua nanti akan mati kembali kepada Allah. Di sanalah nanti Allah akan memberikan keputusan penilaian akhir atas apa yang kita lakukan ketika di dunia ini. Oke, ini kurang lebih inti dari ayat yang ke-19 Bapak Ibu, yang sekali lagi mengajarkan untuk kita, meskipun kita meyakini agama yang didirikan oleh Allah hanya Islam, maka ternyata Al-Quran bukan mendorong untuk menyalahkan yang lain yang berbeda, tapi juga bersikap toleran. Nah, sikap toleran bukan berarti menyamakan semua agama itu benar. Nah, ini seringkali juga dikacaukan dengan pemahaman seperti itu, apa itu? Ada orang yang kemudian kalau berbuat baik dengan orang non-Muslim itu dianggap berarti dia itu menganggap semua agama benar tuh. Kira-kira begitu ya. Kalau kita misalnya dengan yang non-Muslim baik misalnya gitu ya. Kalau ya karena memang mungkin pergaulannya atau lingkungannya. Ya misalnya kalau kita yang nggak sama sekali nggak punya keluarga yang non-Muslim, hidup kita dari lahir cengar sampai dewasa di keluarga yang semuanya Muslim, bahkan mungkin santri gitu ya, sekolahnya pun juga mungkin di komunitas yang semuanya homogen satu, sehingga sering terdoktrin seperti itu ya kadang mungkin wajar ya. Tapi kan kita harus keluar juga, melihat juga, memaklumi juga kalau saudara kita yang mungkin dunianya pikniknya sudah jauh misalnya gitu ya, mereka berinteraksi dengan berbagai macam suku bangsa, bermacam-macam agama, masa terus kemudian menutup diri? Kan tidak juga. Kita membuka diri untuk urusan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Kita kerjasama tidak masalah. Dan urusan akidah kita, agama kita, keyakinan kita apa? Lakum dinukum waliyadi. Saya kira itu clear kali ya. Baik, mari kita teruskan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Faqul lil ladzina utul kitaba al ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Hmm. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Iya, jika apa yang telah disampaikan, kita telah menyampaikan pesan dakwah, kita telah berusaha mengajak mereka orang di jalan yang benar. Jangan lupa, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik. Pertanyaannya, dengan cara yang baik itu seperti apa sih? Itu, apakah kemudian cara yang baik itu misalnya memaksa dan seterusnya? Mari kita lihat tahapan, jenis, dan sekaligus langkah kita dalam menyampaikan pesan-pesan agama ya. Surah nomor 16, Surah An-Nahl ayat 125. Ini adalah langkah-langkah yang diizinkan, direkomendasikan Al-Quran dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Iya. Tidak ada ruang Bapak Ibu untuk memaksa, menjelekkan, ya, menghina, menjatuhkan. Tidak ada. Ayat ini jelas gamblang sekali mengatakan seru ajak mereka ke jalan Tuhan itu satu dengan apa? Bil hikmah, sikap yang bijaksana. Yang kedua, kalau dengan nasihat, nasihat yang mau'izatil hasanah, yang baik. Tidak usah kita rincikan ya kriteria nasihat yang baik itu seperti apa sih? Akal sehat kita normal lah bisa. Nasihat yang baik itu kira-kira berarti apa ya? Pilihan katanya, diksinya baik ya, tidak mengandung ujaran kebencian, tidak mengandung provokasi, menjelekkan, menjatuhkan. Itu kira-kira yang disebut mau'izah yang baik. Demikian juga tidak kemudian berisi kemarahan, kebencian kepada pihak lain, menghasut dan seterusnya. Tidak, itu bukan nasihat yang baik namanya. Nasihat yang baik normalnya adalah yang jauh dari hal-hal yang bisa menyakiti, merugikan kelompok ataupun orang-orang yang lain yang berbeda. Nah, kalau mereka ternyata salah, mereka ternyata zalim, mereka ternyata durhaka, tetap saja kita tidak diizinkan oleh Al-Quran itu untuk kemudian dengan cara-cara yang tidak benar. Saya kasih contoh di Al-Quran ya, Bapak Ibu ya. Bayangkan itu. Di Al-Quran itu ada kisah kan antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Bayangkan tuh, Fir'aun itu zolimnya kayak kurang apa lagi itu. Sampai diabadikan di Al-Quran sebagai tokoh yang paling zolim itu kan Fir'aun. Tapi begitu pun Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, datangi Fir'aun, caci maki dia. Tidak ada itu. Wahai Musa, dakwah kepada Fir'aun. Terus hina dia. Tidak ada. Yang ada apa? Coba perhatikan ayat ini. Surah 20, ayatnya yang ke-44. Fa'tiya Fir'aun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Bayangkan Bapak Ibu. Orang sedurhaka Fir'aun itu pun oleh Allah diperintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya yaitu Harun, maka kemudian datangilah kamu berdua kepada Fir'aun dan ajaklah dia berbicara dengan lemah lembut. Ini kan clear sekali ya, cara dakwah yang harus kita pilih yang sesuai dengan manhaj Al-Quran, sesuai dengan cara yang disebut Al-Quran adalah dengan mau'izah hasanah. Bahkan seandainya harus beradu argumentasi karena sesuatu untuk mencari titik apa ya, katakanlah pendapat yang kuat atau lebih kuat, Al-Quran tidak melarang. Silahkan berargumentasi, berdebat, beradu dalil, hujjah. Tapi ingat, lakukan dengan cara yang lebih baik. Nah, itu tadi, wajadilhum billati ahsan. Termasuk di dalam ayat ini dengan ahli kitab oleh Al-Quran. Mari kita lihat surah 29, surah Al-Ankabut, ayat yang ke-46. Wala tujadilu ahla kitab illa billati hiya ahsan. Surah 29, ayat yang ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Iya, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke ayat utama kita Bapak Ibu, ayat yang ke-20 ini. Nah, setelah menyampaikan dengan cara yang baik, bahkan termasuk di dalamnya kalau harus adu argumentasi silakan saja itu. Setelah itu apa? Kami berserah diri pada akhirnya.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di border ini, sampai di batas akhir, dah limit finish. Karena apa? Pada akhirnya yang terjadi adalah Allah sudah bisa, bukan sudah bisa ya, maaf kalimatnya salah. Allah Maha tahu ya bahwa orang ini terbukti memang akhirnya apakah mau menerima atau menolak. Sudah clear. Karena kalau belum diajak kan nggak ketahuan dia ini akhirnya tahu nggak sih kebenaran, mau nggak sih nerima, nggak tahu kan. Tapi kalau sudah diajak dengan 3 langkah tadi sudah clear. Clear artinya apa? Ya sudah, usahamu sudah selesai. Ini nanti di akhirat nggak ada lagi yang kemudian misalnya ngeles gitu. Tuhan aku saya nggak tahu, nggak ada yang ngajak kok, nggak ada yang ngasih undangan kok, nggak ada yang begitu gitu. Tapi kalau sudah kita ajak dengan cara yang baik, bahkan cara yang paling baik, kemudian menolak, nah itulah maka ada disebut pada akhirnya keputusan di tangan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya mengajak. Ya, tidak boleh memaksa. Pada akhirnya apa? Tidak boleh memaksa. Karena kalau orang itu beragama karena paksaan, berarti ya tidak murni. Karena padahal Islam itu adalah yang mengajarkan ketaatan yang murni. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kan begitu. Atau dalam logika ayat yang lain, Allah itu menggambarkan, kalau sekiranya kuizinkan maksa, lu aku sendiri bro yang maksa. Kata Allah begitu. Mari kita lihat surah nomor 10 ayat 99. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kullum jami'a. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Ya, jika Tuhanmu mau bisa aja kok dijadikan semua manusia itu beriman. Tapi Tuhan tidak mengendaki dengan paksaan. Maka apakah kamu akan memaksa? Wong Tuhan aja nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak mau. Gitu ya. Oke. Maka pada akhirnya setelah manusia ikhtiar, prerogatif untuk memberikan hidayah sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak bisa memberi hidayah dalam arti taufik kepada siapapun, termasuk kepada orang yang paling dicintainya sekalipun, tidak bisa. Karena itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah 28, surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Iya, dia lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk dan kemudian memberinya petunjuk. Oke, demikian Bapak Ibu, 3 ayat untuk sore kali ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat yang ke-20 dari surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan ini sejak dulu ya, Alhamdulillah sampai sejauh ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita semuanya yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak kita nanti di akhirat insya Allah. Silakan Mbak Rima untuk bisa memandu sesi berikutnya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan dituliskan melalui chat. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali tadi menarik sekali ya, Bapak kan mengutip suatu ayat di Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk bicara dengan lembut, padahal kepada seorang Firaun yang begitu dahsyat kekafirannya. Tetapi di sisi lain saya sering sekali mendengar orang-orang mengutip bahwa Rasulullah itu kalau berdakwah itu garang, sehingga ada beberapa orang barangkali yang menerjemahkan itu dengan kadang-kadang suka memaki, kadang-kadang suka dengan kata-kata yang kurang baik menurut saya gitu. Jadi sebenarnya gimana nih Pak? Gitu. Baik. Yang pertama, saya tidak tahu di ayat yang mana
di hadis yang mana yang dijadikan argumen bahwa Rasulullah itu dakwah dengan garang gitu ya Mbak. Saya menduga mungkin salah satunya di ayat ini, surah nomor 48 ayat 29. Di awal ayat ini Allah berfirman, surah 48 Al-Fatih ayat 29, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Silakan Mbak Najwa, di situ aja Mbak. Ya, Pak. Baik. 4829 ya, Pak. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, Oke, tetapi sudah Mbak. Oh, Mm-mm. sudah. Baik, Pak. Bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Mungkin ayat ini Mbak yang dijadikan sedangkan dalil begitu ya, untuk kemudian akhirnya dakwahnya dengan keras, dengan garang begitu. Pertanyaannya, apakah benar pemaknaan seperti itu? Gitu. Jawabannya apa? Tidak benar. Kenapa? Karena di ayat yang lain itu yang dimaksud bersikap keras terhadap orang kafir itu bukan kepada setiap orang kafir, tetapi orang kafir yang menunjukkan itikat buruk memusuhi Islam. Intinya apa? Ayat ini menyatakan bahwa mereka yang bersama Rasulullah itu yang bersikap keras orang kafir di dalam peperangan yang memusuhi Islam gitu. Kalau orangnya baik tadi kan ayatnya jelas ya, surah 60 ayat yang ke-8 mengatakan kamu harus berbuat baik, tidak ada larangan kamu berbuat baik kepada mereka yang tidak merangi kamu, kan jelas. Nah, maka kan jadi make sense gitu, masuk akal sekali ya kalau kita di peperangan, ya emang harus keras. Dan peperangan juga tidak boleh lembah lembut, sopan santun, wong perang ya. Ya kalau kita gitu kan mau dibunuh gitu. Maka perang itu kan kalau nggak terbunuh ya membunuh kan, di perang namanya. Maka harus keras. Konteks sekarang ini keras itu dengan Israel misalnya, oh, jelas keras itu perilakunya kayak gitu terhadap orang Islam zolimnya gitu. Kita harus tegas, nggak usah pakai apa namanya babi bu atau kalimat yang macam-macam, harus keras, tegas, jelas gitu ya. Terhadap sikap orang yang memang mereka baik, nah tentu itu harus baik. Jadi begitu ya Mbak ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian menggunakan pendekatan dakwah yang keras, tegas dengan siapapun yang berbeda, dengan siapapun yang non-Muslim, itu contoh dari siapa gitu. Tidak ada dari Rasulullah, tidak ada juga dari ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Oke Mbak. Baik, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan lagi, Pak. Apakah kriteria orang-orang yang dipilih oleh Allah yang diberi petunjuk ya? Merujuk yang dikatakan di surat Al-Qasas tadi, Pak. Oke, baik. Apa kriterianya termasuk orang yang kemudian diberi petunjuk? Mari kita lihat. Yang pertama, mereka yang berusaha sungguh-sungguh. Ayatnya mana? Kita lihat surah nomor 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Iya, orang-orang yang berjihad itu maknanya bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, bersungguh-sungguh ingin mendapat hidayah, sungguh-sungguh ingin berbuat baik. Maka sungguh pasti kami beri hidayah. Nah, itu mereka dapat petunjuk. Berarti melayakkan diri untuk mendapatkan hidayah. Ini satu ya, jadi yang sungguh-sungguh. Yang kedua, mereka yang termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, itu siapa? Mari kita lihat. Surah nomor 2, ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya, mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa itu? Mereka orang yang sabar dengan ketentuan, dengan takdir Allah. Sabar dengan musibah yang Allah izinkan menimpanya. Ini yang kedua. Mereka disebut orang yang mendapat petunjuk. Yang ketiga siapa lagi? Mari kita lihat mana aja surah 39
Surah Az-Zumar ayat yang ke-18. Allah berfirman, "Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk, hidayah. Siapa mereka? Orang yang terbuka hatinya, terbuka pikirannya, open mind. Selalu terbuka untuk aneka macam pendapat, kebaikan-kebaikan. Dia membuka diri, tidak menutup diri. Termasuk tidak menutup diri dari aneka macam pendapat yang boleh jadi berbeda. Sikap orang yang kemudian menutup diri itu ya tidak akan mendapat petunjuk. Kalau dalam bahasa para ulama, kira-kira umpamanya begini, Bu. Allah itu memberi petunjuk kepada semua saja. Tapi ada yang kemudian menjemputnya sehingga meraih, ada yang memang tidak memposisikan diri dengan menjemputnya, maka tidak meraih. Ilustrasinya yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali seperti di siang hari, matahari bersinar teriknya, ya gitu ya, di siang hari. Kalau ada orang yang tidak dapat sinar matahari, bukan karena mataharinya yang pilih kasih, toh. Tapi posisi orang itu yang boleh jadi ngumpet di dalam gua, ngumpet di dalam kamar, ngumpet di dalam ruangan, sehingga tidak mendapatkan sinar matahari. Demikianlah gambaran hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, makasih, Mbak. Baik, berikutnya dari Ibu Ade Rusman. Assalamualaikum Pak Ali. Pertanyaannya tidak dalam tema hari ini ya Pak. Mau tanya, seperti yang kita tahu bahwa bayi yang meninggal langsung masuk surga. Lalu doa apa yang sebaiknya kita panjatkan? Terima kasih Pak Ali. Oke, makasih. Doa apa yang seharusnya kita panjatkan, termasuk ketika kita di dalam sholat jenazahnya, ya, sholat jenazahnya ketika mayatnya anak, maka Bapak Ibu mungkin sering menandai ya, atau ingatlah ketika kita sedang umroh atau haji, ya, yang lama nggak umroh mudah-mudahan nanti segera berangkat. Yang belum haji saya doakan mudah-mudahan segera mendaftar, atau yang sedang tunggu segera ini juga berangkat. Ini kita bayangkan aja, pokoknya urusan kabul nggak urusannya Allah. Yang penting kita bayangkan dulu ya. Itu dalam setiap momen sholat fardu kan ada namanya sholat jenazah ya. Mesti begitu. Dan itu diumumkan itu. Doa jenazah itu diumumkan. Diumumkan apa? Eh, Mereka itu apa namanya? Diumumkannya eh, dengan menyebut bahwa ini kita akan sholat mayit ya, dan juga anak. Dipisahkan itu ya, sholat mayit, sholat jenazah dan juga anak. Sholat jenazah anak. Kenapa dipisahkan? Karena memang doanya berbeda. Ya, doanya berbeda. Kalau yang dewasa kan Allah mafirlahu kalau laki-laki, Allah mafirlaha kalau perempuan kan. Tapi kalau kemudian anak-anak itu inti doanya saya bacakan begini. Allahu aj'alhu faratan. Ya Allah jadikanlah anak ini sebagai apa? Sebagai tabungan buat kedua orang tuanya. Ya, intinya adalah mendoakan bahwa bukan meminta ampun kepada Allah untuk anak itu karena anak nggak berdosa. Tapi semoga Allah menjadikan kematian anak ini sebagai bentuk pahala simpanan bagi kedua orang tuanya. Nah, itu ya. Maka di antara redaksinya ada Allah waj'alhu faratan wa dukhran liwalidayhi dan seterusnya. Itu di antara doa. Tapi substansinya menjadi simpanan kebaikan, simpanan pahala bagi kedua orang tuanya. Itu ya, tidak dalam konteks memohonkan ampun untuk anak itu karena anak itu tidak berdosa. Maka mohon maaf ya, kalau toh kemudian diadakan acara ketika ada anak yang meninggal, acara kalau orang tua kan mohon maaf ya, orang dewasa kan misalnya kita kumpul doa bersama dengan diawali membaca Al-Qur'an misalnya gitu. Nah, kalau untuk anak bagaimana? Ya di samping yang terutama mendoakan orang tuanya yang masih hidup itu. Kalau toh kita kumpul doa, doa bersama untuk orang tua masih hidup itu. Untuk orang anaknya sudah selesai urusan. Insya Allah surga itu anak itu. Begitu ya. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih. Lalu ini adalah pertanyaan terakhir untuk hari ini dari Pak Ismail Akbar. Pak Ustadz, surat 10 ayat 99 itu Allah tidak memaksa. Dia membebaskan pilihan untuk beriman. Tampaknya terkait benar dengan surat Al-Baqarah ayat 256. Apakah seperti itu, Pak? Wah, betul sekali Pak Ismail. Betul sekali. Terima kasih telah mengingatkan. Betul sekali Pak. Di ayat surah Al-Baqarah 256 Allah berfirman, La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Begitu ya Pak ya. Ini berkaitan erat ya, sehingga saling menafsirkan satu ayat yang lain itu. Terima kasih Pak Ismail telah mengingatkan untuk hal ini. Baik Bapak Ibu, begitu Mbak Rima? Ya Pak, barangkali nanti juga mau titip doa dari, Tante Ine nih, minta doakan saudaranya yang kebetulan sedang di rumah sakit, di ICU, atas nama, Bapak Davi Muhammad Jafar bin Usman Adang, Pak. Oh baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaan kita sore kali ini, dan seperti biasa untuk menutup majelis kita sore ini yang penuh keberkahan, dan insya Allah ini waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Mari kita hadirkan niat kita. Yang pertama tentu disampaikan ada salah seorang keluarga dari jamaah kita yang sedang di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan atau juga memberikan kebaikan, dan untuk kita semuanya semoga Allah senantiasa memberikan taufik untuk dalam ketaatan dan istiqomah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Rima. Terima kasih Bapak sekalian. Monggo untuk diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami semua. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami informasikan hari dan tanggalnya di bulan Oktober mendatang. Masih mentadaburi surat Ali Imran ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Diana Mohdi, Ratih, Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.